Welcome to ECHO webinar, Role of Language and Literature in Climate Literacy. Selamat datang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih banyak for gathering here on this beautiful day. Good afternoon, selamat siang bagi our Indonesian guests, and also good morning. It's 7 a.m. for our participants in Poland. This event is presented by ECHO, or the Environment and Climate Change Organization, Yayasan Youth Eco Indonesia, which is a non-profit organization for youth-based movement for environment and climate literacy. Dan sponsor kami adalah we have 3HK, which is the European Union Institute for Sustainability. We have Historia Language Services, Telucraft, and also Lombok Debating Troops. Thank you for all our sponsors for your support in this event. And my name is Walisa Tanaya Pramanasari, aka Naya, and I will be the moderator and panel for today. And it is my greatest pleasure to introduce Mbak Liska Novianti Paramitaswari. Ya, bagus sekali namanya ya. And also known as Mbak Liska. Hi, Mbak Liska. And she is my good friend here at Nicolaus Copernicus University in Poland. We are both taking our masters in English studies, dan dia juga adalah lulusan UNM ya, atau UM, Universitas Negeri Malang, also in the same field or major. And she's also currently working at UTS in Sumbawa, right? So it's very, very cool. And yeah, she's going to be the one who's going to give us the material for today on a very interesting and very crucial topic. Jadi topik kita hari ini sangat penting dan kita rasa sangat krusial untuk kita bicarakan ya, mengenai bagaimana sih sebenarnya bahasa, bagaimana sebenarnya literatur yang kita baca. Literatur itu termasuk semua ya, entah itu film, entah itu YouTube videos, entah itu berita, buku, bahkan konten dalam sosial media ya, bagaimana itu semua adakah yang merefleksikan environment, and specifically climate change, perubahan iklim. Apakah ada agenda, apakah ada wacana untuk menyebarkan kepedulian atau kepekaan kita terhadap lingkungan. And this is very crucial, terutama kalau kita sadari konteks dunia saat ini ya, yang sangat membutuhkan partisipasi kita untuk memperhatikan lingkungan. So, it is my greatest pleasure, saya senang sekali untuk welcoming kalian semua sekali lagi, dan terutama juga pembicara kita, Mbak Liska. Dan langsung saja, Mbak Liska, bisa say hi? Halo, suaranya kedengaran nggak? Kedengaran banget. Yang lain kedengaran okay. Ya? Kedengaran. Oke, terima kasih. Langsung saja saya serahkan ke Mbak Liska, silakan dimulai, saya akan share screen. Terima kasih. Terima kasih Naya. Oke, mungkin saya mulai dengan sapaan dulu ya. Selamat pagi semua. Atau selamat siang ya kalau di Indo ya gitu ya. Kalau di sini masih pagi banget gitu. And good morning, Dzień dobry to some police guests here. So thank you for coming to the mini seminar or the webinar. Okay, saya mungkin talk in two languages ya, bilingual, either in Indonesian atau in English gitu. Ini. So I just want to say that I'm not the expert of this topic actually. Tapi saya ingin sekali berbagi itu kebetulan juga dengan Naya karena kami sama-sama mengambil kuliah etik ya gitu. Jadi kami ambil di sastra dan ada mata kuliah etik gitu. Etiknya salah satunya adalah mengenai relationship with climate literacy gitu. So I just want to share gitu. Serasa ini sangat penting ya, apalagi untuk berkaitan dengan kondisi saat ini lagi pandemi, dan pandemi juga the effect is one of the effect of the pandemic. Actually the upside of the pandemic is that if I'm not mistaken, like the
the ozone, I'm not sure the English term, but istilahnya ozon dari bumi kita tuh mulai menutup karena pandemi, because like there is a kind of decrease dalam hal apa kayak gas combustion seperti itu atau pollution and everything. So makanya ini sangat apa penting untuk dibahas gitu ya. Tapi sebelum kita bahas ke slide-nya, saya ingin tahu sih kesannya kalian semua atau the guest. So I want to know all of your what is that your impression about the title. Ada yang mungkin bisa nulis di chat box gitu atau mungkin kalau boleh ngomong gitu. Kira-kira kesannya saat the first time to see the title, what will be your first impression? Is it like a kind of common topic for you, or a common for you to see this topic? Atau gimana? No, ma'am. Oke, nggak umum topiknya. Alasannya, Aziz ya, thank you for answering gitu. Can I know the reason why it's not common? Apa yang kira-kira different atau apa ya, extraordinary kira-kira apa? Why do you think is like you never heard that before? Karena kalau saya personally ya, to be honest, this is a kind of a maybe a bit strange ya, atau different topic to me gitu. Karena biasanya kalau bahasa dan sastra, language and literature kan tend to deal with you know like poems, novels, atau sesuatu yang indah lah seperti itu ya, kayak sastra atau mungkin pokoknya literasi lah, karya literasi. So nggak pernah ada hubungannya, never have ever in the story is related to climate things. Okay, thank you Rahma Alia. Hello, nice to meet you. Nice to see your comment, thank you. Jadi sangat jarang pembahasan climate ya. Biasanya kalau kita ngomongin iklim, climate literacy itu biasanya dia hubungannya sama science, for example, maybe biology, maybe physics atau environmental engineering, jadi teknik lingkungan gitu. Tapi ini sangat menarik ya, karena untuk apa sih bahasa dan sastra ini dihubungkan sama climate literacy kayak gitu. Untuk apa sih sebenarnya seperti itu ya. Tapi sekali lagi bahasa dan sastra adalah salah satu ilmu humanis ya. So it is a part of humanitarian let's say humanitarian subject or humanism subject. Jadi mereka sangat berkembang sesuai dengan perkembangan saat ini gitu. Nah, saat ini perkembangannya adalah pandemi and concern with the environment safety. Thank you. Hello Bagus Gen Salim. Oh, Gen Salim, hello. I'm sorry, saya teruskan dulu ya yang title-nya. So, in climate literacy, jadi memang climate itu hubungannya dengan science, dengan environment, tapi permasalahannya adalah, it's not the permasalahannya, but actually the most interesting thing is that when we want to preserve or restore the climate situations in this world, ketika kita ingin menyelamatkan situasi iklim di bumi, maka akan sangat penting untuk membangun awareness. Jadi kayak kita tuh gimana sih caranya kita survive gimana kita save iklim ya gitu, iklim bumi ya. Dengan cara misalnya kita harus banyak tahu ilmu pengetahuan iklim bumi itu seperti apa sih, seperti itu. Atau kita juga perlu tahu apa sih efeknya kalau misalnya kita bisa menyelamatin iklim bumi gitu. Nah, makanya bahasa dan sastra ini diperlukan untuk menumbuhkan awareness gitu, atau kesenangan untuk appreciate language and iklim gitu. Tadi sekarang saya juga mau nyapa yang dari Gen Salim ya. Hello, I'm quite familiar with that organization because my sister used to be there. Oh, hello Rahma Sarif. Yeah, thank you very much. Yes, awareness is very important gitu. Oke, ya itu brainstorming kita ya, pemanasan kita kayak gitu. Jadi bahasan sastra di sini sangat berperan sebagai langkah awal begitu ya. Walaupun nggak aplikatif, tapi dia langkah awal untuk menumbuhkan kepekaan kita gitu, bahwa kita hidup di sini itu nggak sendiri, kita juga hidup dengan a lot of creations of God gitu, banyak penciptaan dari Tuhan gitu ya. Ya, waalaikumsalam. Iwan Suryadi, thank you for coming. And so maka sangat penting language and literature connected to climate literacy. Okay,
Thank you, Rahma Sarif. Thank you very much. Okay, and then let's go to next slide. Saya cukup ya brainstorming-nya, kita ke slide berikutnya. Okay, thank you, Naya. Okay, as I told you previously in the beginning, so I just want to have a kind of sharing ya. Jadi ini cuma sharing webinarnya ini ya. So I just want to discuss with all of you guys here gitu ya. I know maybe you've been in this, let's say in this field maybe like longer than me, or you are more expert than me gitu. Jadi saya sini hanya ingin berbagi gitu dari kacamata saya sebagai mahasiswa sastra yang pernah melakukan kuliah mengenai climate literacy ya gitu. Jadi saya sangat senang kalau kita bisa sharing bareng-bareng di sini. So again, here is only mostly on the general framework ya. Jadi ini saya membahas hanya mengenai kerangka umumnya saja seperti itu. Seperti apa sih perbandingan, the comparison, the language and literature related to climate literacy in the Western scope, let's say in general, dengan di Indonesia. Jadi perbandingan antara posisi bahasa dan sastra dalam isu iklim ya, baik dilihat dari sisi Barat secara umum atau dari sisi Indonesia gitu. Nah, kita mulai dulu kesepakatannya bersama-sama karena banyak istilah mengenai let's say climate literacy ya. Saya nggak bilang banyak istilah sebenarnya, tapi karena banyak overlapping terms related to climate literacy. Kita punya kayak green movement mungkin, atau green politics, atau eco awareness. Jadi masih banyak sekali yang overlap ya. Saya mengambil general term dari salah satu website, dan ini quite trusted sepertinya websitenya karena it relates to the climate and environment gitu ya. Nah, di sana dicantumkan, it is stated in the web that literacy of climate ini related to our understanding gitu ya, towards the climate and towards its features gitu, and also whether really understand about the influence of the climate into ourselves and the society. So kalau saya mau menyimpulkan lebih jauh, so I could say that climate literacy itu is not only about our understanding saja ya, jadi ada kind of mutualism relationship gitu di climate literacy-nya. Jadi tidak hanya depending on our understanding of climate, tapi kira-kira kalau kita taking care of climate itu efeknya, maka nanti climate juga memberikan imbal balik yang sama ke kita gitu. So if we try to do good deeds to climate, so they will return in the same way to us kayak gitu ya. Nah, iklim otomatis juga dipengaruhi dengan kondisi di dalam bumi ya. So it's not only related to the outer space of the earth gitu, tapi juga misalnya how gimana kita memperlakukan bumi, misalnya how we treat the plants, let's say, atau how we treat the rubbish and everything, how we treat the beaches, the mountains, semua yang ada di alam seperti itu. Jadi kalau saya pribadi menyimpulkan, you can have a lot of different opinions gitu ya, tapi personally saya menyimpulkan bahwa kayak green movement atau green politics, semua hal yang atau semua istilah yang related to the restoring the environment itu berhubungan sama climate literacy, karena nanti efeknya misalnya kita treating plants, misalnya treating forest juga efeknya adalah oksigen, itu juga bagus untuk climate, untuk iklim. Sampai situ ya. Kalau ada yang nggak jelas bisa langsung tanya aja, atau if I'm too fast in speaking, because I'm kind of speaking a bit fast, so you can say in the chat. Okay, so we can go to the next slide. All right. Okay, so we have been, saya rasa kita udah sepakat ya, jadi di sini climate literacy itu involves a lot of terms related to restoring environment. Jadi udah kita sepakati itu dulu supaya nggak bingung karena banyak istilah kayak gitu ya. And then kita udah tahu definisinya secara umum, we can go to the history gitu ya. Dari sejarahnya kapan sih ini muncul kayak seperti itu ya. Sebenarnya saya sangat kompleks, to be honest, saya juga I'm still trying to find the right path gitu. Kira-kira ini green politics atau climate literacy itu asalnya dari mana gitu. Tapi saya mulai dari yang paling basics atau understandings of history ya. Jadi berawalnya tuh mulai setelah Industrial Revolution. Ada yang tahu Industrial Revolution itu apa sebelumnya? Revolusi industri.
mungkin yang dulu SMP atau SMA ada nggak pelajaran sejarah Industrial Revolution? Dikit. Oh, it's too far. Digitalization, thank you Aziz, but it's too far from Industrial Revolution. Itu sudah nenek moyang kita. Thank you very much anyway. Oke, ada lagi mungkin. Thank you Aziz. Perubahan pola industri, very interesting. Maybe the effect of industrial, yeah. Thank you for your feedbacks. Okay, so pabrik ya Kak, yeah, of course tentang pabrik, yes. You say machines, yeah, very nice, yeah, excellent, yes, of course. Thank you very much, yes. Okay, so kita udah dapat, okay, Panda, kesimpulannya, the conclusion is that industrial revolution relates to machines, yes. So like the use of the machines, ya. Jadi humans started to know about machines and then how they make use of them to, like, let's say to make everything better lah and faster. Ya dengan Industrial Revolution ya, kejadiannya di Inggris itu around, if I'm not mistaken, like 1700, if I'm mistaken. I'm sorry if I'm not really certain for the year. Oke, tapi sebelum Industrial Revolution saya mau ngasih sesuatu dulu gitu ya. Jadi sebelum Industrial Revolution ada masa Enlightenment. Jadi mungkin kalian juga udah tahu kayak Renaissance atau Enlightenment, di mana di Eropa itu sangat berkembang paham atau Renaissance, di mana manusia itu center gitu ya. Manusia itu center dari semua kehidupan gitu. Jadi perubahan di muka bumi itu bisa dibuat karena manusia sebagai center ya. Kalau misalnya kita rely on plants and animals kan nggak bisa ya. Karena yang punya akal dan pikiran itu, thank you Naya, ya itu hanya human. Jadi dia the role of the change gitu. Kalau di ini ya, kalau di bumi gitu istilahnya. Nah, and then of course humans itu karena dengan mind-nya always evolves gitu ya, mereka selalu berkembang gitu, dan mereka made a lot of innovations. One of them itu Industrial Revolution gitu salah satunya. Tetapi namanya manusia is always limited ya, kita selalu terbatas gitu. Jadi revolusi industrinya kebablasan kayak gitu. Jadi there are a lot of bad effects from Industrial Revolution ya. Jadi misalnya ada polusi seperti itu, kemudian rural areas tertinggalkan gitu karena semua orang pada mencari uang dengan cara bekerja sebagai buruh. Jadi rural areas atau farms itu neglected seperti itu ya, alam juga nggak terurus seperti itu ya. Nah, jadi adalah muncul sebenarnya dengan setelah Industrial Revolution itu juga banyak muncul paham baru. There are many paradigms gitu. Tapi saya nggak mau terlalu ke situ karena itu sangat kompleks ya. Jadi ada paham-paham mungkin mengenai sosialisme atau misalnya kayak penyetaraan kesejahteraan semua manusia seperti itu ya. Tapi intinya salah satu yang trigger gitu ya, yang memicu adanya green politics itu karena satunya adalah Industrial Revolution gitu. Jadi gerakan untuk kembali ke alam, tidak hanya kembali, it's also restoring kayak gitu ya. Juga untuk dia preventive ways, cara-cara untuk gimana kita bisa restore alam kayak gitu ya. Nah, secara garis besar kalau di saya rasa sekarang prevailing di seluruh belahan bumi ya, tapi karena senternya itu di barat gitu ya. So let's say climate literacy atau green politics itu ada dua versi, you have environmentalism and ecologism. Ini yang kami dapatkan selama kuliah ethics ya, selama kuliah sastra itu. Kami sangat beruntung saat itu, we were so lucky gitu, we had a really excellent professor teaching us about green politics. Kami nggak pernah menyangka, atau saya personally mungkin saya nggak pernah nyangka ternyata bisa serius ini gitu ngomongin restoring environment ya. It's not only about mungkin kalian buang sampah pada tempatnya, atau it's not only about let's say taking care of plants gitu, atau using recycled goods gitu, tapi ternyata perubahan itu harus masif gitu. Jadi ada juga request gitu ya, permintaan kita harus dibikin benar-benar ini tuh nyata seperti itu. Jadi sangat serius kayak gitu ya. So kembali ke green politics ada two major paradigms gitu ya. Ada thank you Naya, yeah, that's our lecture. Ya, jadi ada environmentalism and ecologism. Kalau saya nggak salah, environmentalism itu dia like green ya. Jadi what is that? Jadi yang apa yang kita lakukan selama ini, misalnya kita pakai recycle goods gitu, kita reduce plastic bags gitu misalnya, atau kita taking away rubbish in the beaches gitu, kita bawa
tempat sampah kayak gitu ya. So dia, let's say the simple things that we have done so far itu masuk environmentalism ya. Tapi mungkin kelemahannya karena itu light green ya, so it's depending on our awareness gitu. And the last one, nah ini yang sangat masif sebenarnya, but it still takes time and process, itu ecologism ya. Jadi dia ada hubungannya dengan dark green gitu. Nah, really related strongly to politics kayak gitu. Jadi misalnya apa ya, ada beberapa kayak kegundahan gitu di barat gitu kalau misalnya ecologism ini harus masuk ke partai seperti itu. Jadi harus masuk ke partai politik supaya bisa didengarkan oleh dan dinuruti oleh istilahnya itu oleh society seperti itu. The problem is karena di barat itu istilahnya ada dua kubu besar ya partai. We have let's say kalau di US itu kan ada Republican and Democrat gitu kan. Kalau di UK kita punya konservatif and Democrat, tapi intinya sama-sama liberal dan konservatif. Jadi ada dua partai gitu. I'm sorry, it should be Labour if I'm not mistaken in UK, but let's say ada dua kubu gitu ya. Jadi ada yang konservatif, ada yang liberal kayak gitu. Ya itu dua kubu. Nah mereka mau masuk di tengah seperti itu ya. So they want to be like, they want to mitigate these two parties gitu. Mereka mau to be in the middle party seperti itu. Jadi, but ya sepertinya memang belum ada signifikansi yang jelas dari green ini ya politics atau green party gitu. Labour mostly in the middle. Oh, really? Seriously? But thank you. I'm not really familiar with politics, but thank you. Okay. Thank you for the feedback. Karena saya rasa dia agak left wing, but thank you. Nanti perlu belajar Labour Party dan. Okay, so let's go back to the politics. Okay, saya hanya memberikan kacamata saya ya gitu. So we have back to, so we have two parties kayak gitu dan mereka mau ya kalau misalnya, mungkin itu juga menarik ya, mungkin in the middle, supaya nggak bingung, jadi apa ya, Green Party ini istilahnya, lah mungkin dia nggak mau lihat secara materialism ya, so dia nggak mau istilahnya, nggak mau terlalu condong ke liberalism juga gitu, jadi istilahnya manusia tuh harus diatur. But you know, humans do not want to be rule gitu, manusia kan susah untuk diatur gitu ya, jadi nggak bisa pakai Green Party itu. And then what is that? And then you have also konservatif. Nah, konservatif kan dia hanya untuk appreciating nature, tapi dia tidak ingin terlalu lihat untuk restoring seperti itu ya. Jadi banyak konsekuensi yang akan diperlukan jika Green Party itu ada, karena nggak semua institusi itu siap kayak gitu ya untuk misalnya institusi siap itu misalnya kayak mobil tanpa mobil listrik, kan nggak semua orang siap dengan mobil listrik seperti itu. Jadi butuh a lot of cost gitu ya. Can we go to the next slide? Saya karena waktunya tersisa sedikit, saya agak cepat dikit ya. So we can go to, nah itu dari secara sejarah. Habis itu sekarang kita masuk ke inti dari topik slide. Jadi mengenai green or climate literacy yang hubungan dengan sastra dan bahasa. So as I told you previously, kita punya mata kuliah ethics. Ethics itu talking a lot of aspects. It can be about love, it can be about body and everything. Jadi sastra dan bahasa menyentuh semua aspek. Salah satunya adalah climate literacy. Secara umum ada dua major, bukan dua major ya, mungkin dua paradigms gitu ya. So we have eco-criticism and eco-linguistics. Kalau sastra biasanya dia lebih condong ke eco-criticism ya. Jadi seperti poetry atau literatur, sastra itu hubungannya ke eco-criticism. Kalau eco-linguistik dia lebih ke arah penggunaan bahasa yang kira-kira tidak efisien dan malah mempromosikan sesuatu yang membahayakan lingkungan. Mungkin kita bisa lihat YouTube-nya dulu untuk eco-criticism sebentar. Terima kasih untuk semua feedback-nya. Saya senang sekali gitu. Berarti kita ketemu orang-orang yang sangat aware dengan lingkungan ya. I'm really happy for that. If you have any objection and everything, karena again it's only my personal framework, you can be free to say anything. Seperti tadi ada yang mengatakan kalau Labour Party is in the middle. I'm so happy for that gitu. Paling nggak saya banyak tahu hal gitu ya. So you can say anything you like.
Oke, apakah nampak, Mbak? Ya. Oke, sebentar saya play ya. Here we are under the arch, Washington Square Park, on Tuesday, April 26th, 2016. We're here to celebrate the work of great artist, great writer Charles Plymell, and also to read his work about about Chernobyl, the Chernobyl nuclear accident in Ukraine that happened 30 years ago to this date. So we're going to read his work, Planet Chernobyl, from this book. Kat George and myself, Peter Karloftis, here on this anniversary of Chernobyl, plus Charlie's 81st birthday. Here's for you, Charlie, and to the world. Remember Chernobyl. Read the title. We're commemorating Chernobyl with Planet Chernobyl by Charles Plymell. Hiroshima, Nagasaki, Fukushima, and Chernobyl. Silent death, radiation, neon. Suburban ennui. They call me Dr. Faustus of the abandoned universe. Oke. Kalau kalian ingin tahu lebih lanjut bisa nonton langsung sendiri ya, linknya karena panjang sekali itu poemnya kayak gitu. And also not only poem but also the discussion after the poem gitu ya. So mungkin tadi udah dengar in the beginning of the poem, so Hiroshima, Nagasaki, and everything. So the person mention gitu ya, mention about mungkin bisa ditunjukin gambarnya Chernobyl, nah tidak bisa ditinggali lagi. So just imagine if it happens to almost all parts of the world kayak gitu ya. Kita mau tinggal di mana seperti itu. True, thank you. Christian Iwan Suryadia, that's true. Oke, ya itu Pak Chernobyl ya. And then we can go to eco-linguistics. Jadi saya ulang sekali lagi, eco-criticism itu karya sastra yang membahas mengenai awareness through about human critique. Mengenai pokoknya environmental ini ya, devastation atau apa gitu. And the second one kita ke eco-linguistics. Nah, kalau misalnya eco-criticism mengenai sastranya, mengenai wacananya, kalau linguistik itu tend to be more detail ya, dia the use of the words. For example, I'm so sorry. Jadi it is really obvious if you see from the advertisement ya. Jadi dari iklan-iklan misalnya. Oke, mungkin nggak apa nih kita bisa ke the next slide. Oke, saya mau tanya dulu nih. Kita ke yang pertama ya, just do it. Oke. Can any one of you give me the answer when you see the advertisement just do it? What are you thinking? Apa yang kalian pikirin? It's Nike, yes. And what else? It's only Nike, but why? Kenapa jargonnya harus just do it kira-kira? But why it should be just do it? Why not just wear it kayak gitu? Oke. Yang bisa nebak dapat pahala but it's okay. So okay, so what I want to say actually, maybe you guys all know ya, kita sangat dibodohi dengan advertisement gitu ya. The advertisement is really making us spoiled gitu. Do it aja ya, true. Do it aja kan, true. Okay, making us spoiled gitu ya. For example, kayak Nike, for example-nya just do it. Itu kayak sangat keren gitu ya, just do it gitu. So for example, just go doing sport, just buy this Nike stuff and then doing your sport exercises and everything, or apa kayak gitu ya. But what is that? Sebenarnya adalah ketika kita membeli, thank you Rahman Sarif. Ketika kita membeli Nike, kita juga contribute to the humiliated children. Jadi kita juga mengkontribusi dengan memberikan apa ya, semakin berkembangnya tenaga buruh anak-anak yang dibayar dengan rendah atau bahkan tidak dibayar sama sekali kayak gitu. Jadi itu ironisnya di situ. Di advertisement itu sebenarnya look perfect in the surface, but actually makna dalamnya sangat tidak mengenakan ya. Sama seperti beberapa branded stuff. Mungkin kalian pernah baca beberapa artikel ya, misalnya kayak kemarin sempat panas kayak H&M misalnya. So logo H&M itu sangat related dengan upah rendah petani Uighur ya, petani kapas saat itu. Jadi seperti itu. Atau
True, citizen in third world country ya, kita korbannya gitu. Atau misal karena saya beli staff di sini juga buatan dari Indonesia, padahal mereknya sini tapi buatannya dari Indonesia. And then we have McD, it's not only about clothes tapi juga food gitu. Misalnya I'm loving it gitu. McD gitu. McD kan enak gitu ya. I'm loving it. The more you love McD, the more also you contribute to, let's say, the bad treatment of the poultry gitu ya. Jadi semakin kita beli McD, semakin kita juga banyak kontribusi ke kurang ini ya, kurang baik mekanismenya perawatan poultry. Kalian tahu sendiri kan ayam suntik itu berbahaya dan mereka juga nggak dimanusiawikan dalam pemeliharaannya. So ekolinguistik melihat bahwa istilahnya itu the advertisement itu is apa ya, let's say ya, sangat boros kata-katanya. Boros maksudnya adalah intinya sama, so we have to do consumerism, tapi kata-katanya berbeda. Jadi penggunaan kata-kata yang boros, yang macam-macam, maksudnya sebenarnya satu intinya consumerism yang mau disampaikan, tapi karena kata-kata dipakai bervariasi dan itu boros. Nah itu salah satu tema apa ya, salah satu kajian untuk ekolinguistik. Oke, the next slide. Oke, so saya agak cepat ya, lebih cepat lagi. Jadi, nah tantangannya, pertanyaannya, why is so easy to be applied di Barat sepertinya daripada di Indonesia? Kenapa sepertinya orang Barat itu lebih peka, maksudnya lebih rapi, lebih teratur dengan masalah lingkungan gitu ya. Pertama is related to romanticism gitu ya. Jadi di romanticism itu maksudnya let's say they are really appreciate nature seperti itu ya. Walaupun saya bilang di awal tadi appreciate doesn't mean to restore, but mostly di sini ya karena mereka sangat appreciate nature ya, karena nature itu is seen as something healing gitu ya. Kalau kita lagi sumpah karena habis kerja atau apa, kita nggak ke mall larinya, kita ke alam larinya. Nah seperti itu. And they also have high respect on arts ya. Mungkin Naya bisa lihatkan gambarnya yang taman tadi. Nah, this is one of the content only without considering. Oke, pertanyaan mungkin saya jawab nanti ya dari Rama Syarif. Thank you, nanti saya diingatin lagi. Kita ngejarin slide-nya dulu ya. Thank you Rama Syarif. Oke, ini so this is one of the city forest gitu ya, hutan kota gitu ya, dekat dari dom saya, dari asrama kami di sini kayak gitu ya. Sangat dekat sekali dan sangat banyak, kan ini taman kota tapi seperti hutan besar, big. And everyone spends a lot of time here gitu ya. Mau pagi, siang, malam, mereka spending time di sini to let's say ya to recharge their mind kayak gitu ya. Nah itu oke. Balik ke slide yang lain. Sorry, back to the original slide. Oke. Jadi romanticism yang kedua high level of literacy ya. Otomatis pendidikannya tinggi. They like to read a lot. Mereka suka baca. Mereka selalu bawa, terutama yang the elders ya, mereka selalu bawa novel and everything di taman, mereka banyak baca. Yang ketiga adalah tends to be homogeneous. What I want to say actually, this is from my perception. So Barat tuh rata-rata dia sama ya. So if you go to New Zealand, go to Australia, go to UK atau US atau di kota-kota yang Caucasian ya, people-nya di orang-orang Caucasian itu rata-rata mereka sama, they really appreciate nature kayak gitu ya, mereka sangat menghargai alam kayak gitu. Pasti ada apa ya, let's say city management yang baik, jadi ada tidak hanya gedung tinggi tapi juga ada sistem taman kota atau hutan yang lebar seperti itu, jadi mereka sama dan mudah diatur, mereka konsepnya seperti itu. Oke, let's go to the next slide. Oke, nah sekarang tadi itu kita udah membicarakan tentang di Barat ya, jadi di Barat itu lebih apresiatif, lebih digalakkan, dan masalahnya juga sudah peka merekanya ya. Nah kita compare di Indonesia gitu ya. Di Indonesia sebenarnya the same as in the West, so we also have this kind of awareness in the rules ya, sudah masuk ke dalam peraturan sebenarnya ya. We have kurikulum 2013, the curricula gitu ya, literasi lingkungan seperti itu. Nah, literasi lingkungan ini sangat kelihatan di SD sama PAUD. Jadi kalau misalnya kalian ke SD sama PAUD, para guru sudah mulai ngajarin mengenai literasi lingkungan seperti itu ya. Jadi tentang hutan dengan gambar-gambar. Jadi ada kayak buku gambar, lalu gambarnya tentang hutan. Jadi anak-anak diajari mengenai hutan itu apa, oksigen itu apa. And for junior high school and secondary high school,
junior and senior high, secondary high school ya, secondary school, I'm sorry, itu ada sekolah adiwiyata gitu ya. Nah, kalau sekolah adiwiyata, penghargaan tertingginya adalah adiwiyata gitu. Sekolah adiwiyata itu schools untuk SMP, SMA yang applied balance of environment and also the buildings of the schools kayak gitu ya. Nah, nanti yang bisa promote and also maintain stability itu misalnya dia akan melakukan penghargaan adiwiyata. Oke, thank you Rahmasari Literasi Laut. Oke, nah yang bisa, I'm sorry, could you show the picture of sekolah adiwiyata? Ya, jadi seperti ini ya, kalian bisa lihat, so you guys could see in the school, it's not only about the building, but you can see the plants, like one of the requirements about the plants should be there. Kayak gitu. Oke, back to the slide. Dan sastra hijau ya. Jadi sama kalau di Barat we have eco-criticism. In Indonesia there is a new genre of literature namanya sastra hijau gitu ya. But the problem is still rare, masih langka, belum ada special person gitu ya, atau special authors gitu ya, yang tentang sastra hijau gitu. Jadi masih sangat terbatas. Okay. Now we can go to the next slide. Oke, nah tadi questionnya, tadi we have discussed the question mengapa mudah di Barat untuk apply awareness to the environment. But in Indonesia tantangannya apa gitu? Kenapa kok kita nggak bisa kayak Barat gitu? Kita nggak bisa kayak Barat ya gitu? Why we cannot be like people in the West gitu? Appreciate the nature and restore the environment, paling nggak lebih maju ya. Pertama, a need of literary boost-nya. Kita kan literasinya, well, there are many intelligent people have got or experienced education, tapi kan belum merata ya. Banyak di yang pelosok-pelosok pendidikannya juga belum merata seperti itu. Jadi masih rendah seperti itu. Dan that's number one. And then number two, different concept of literacy gitu. Literasi itu dimaknai berbeda ya. You know that literacy is about writing and reading, membaca dan menulis. But di Indonesia, kalau kacamata saya dan menurut saya pribadi ya, membaca itu sangat sesuatu yang menakutkan gitu. Related to the brain, related to the hard work gitu. Jadi padahal membaca kan tidak harus baca yang berat, bisa baca novel atau bisa nulis sesuatu yang menyenangkan kayak gitu ya. Tapi karena kita udah punya perception yang sangat kaku mengenai literasi ya. Jadi di Indonesia cenderung kalau mau literasi harus ada aplikatifnya gitu. Seperti sekolah adiwiyata, nggak bisa di kelas terus mengenai teori sekolah adiwiyata, akan susah gitu, atau punya mata kuliah etik di kampus terus ya susah. Jadi harus ada aplikasinya. Mungkin mereka harus ke taman gitu atau visiting botanical garden seperti itu supaya tidak hanya pemahamannya secara teori tapi juga aplikatif kayak gitu ya. Ketiga, special attitudes towards literature and arts. Kita juga salah satu orang Indonesia hobinya ke NTB mungkin ke pantai ya gitu ya. Jadi jarang untuk ke museum gitu. Kalau di Barat kita tahu museum itu masih banyak di sini. Many people still visit in the museums kayak gitu ya. Mereka juga suka baca novel and everything. Kita mungkin novel iya, but mungkin novel yang masih teen lit, yang masih ringan seperti itu ya. Sebenarnya puisi mengenai alam itu banyak, seperti Khairil Anwar. You can try to Google gitu ya, puisi Khairil Anwar mengenai alam. Tetapi masalahnya cenderung lebih ke arah dihubungkan dengan perasaan gitu, misalnya perasaannya jatuh cinta, jadi tidak melulu mengenai alam, tapi lebih ke falling in love the feeling kayak gitu ya. Terakhir, I'm sorry, the fourth point itu heterogenitas gitu ya. As I told you previously, kalau in the West itu dia lebih homogen, bisa lebih diatur, mereka semua sama gitu ya. Nah, kalau kita itu kita punya banyak suku, banyak perbedaan agama juga, jadi semua orang punya niat masing-masing, jadi berbeda gitu ya. Terakhir ya karena consumerism gitu ya, jadi kita masih suka mengkonsumsi barang, membeli sesuatu yang branded seperti itu. Oke, next slide. Oke, type of literacy-nya, ini slide terakhir dari saya ya, nanti kalau ada yang nggak jelas bisa ditanyakan. Type of literasinya kita, sekali lagi tadi yang pertama practical, kita nggak bisa literasinya hanya baca dan nulis aja gitu, karena kita harus aplikatif, kalau nggak kita bosen kayak gitu ya. Orang-orang kita cenderung yang suka masih ke lapangan, masih lihat sesuatu, atau misalnya
kita kan tahu banyak gerakan seperti gerakan membuang sampah, gerakan bank sampah, atau gerakan kalau nggak salah di Mataram itu ada, I'm not sure the name, but like saving Rinjani things, like membuang sampah dari di Rinjani gitu ya. Jadi mereka lebih suka yang aplikatif gitu ya. Jadi kita harus punya awareness yang tidak hanya secara teori tapi juga aplikatif. Yang kedua, tipe literasinya adalah melalui inovasi. Inovasi is one example ya. Sebenarnya banyak sekali what is that, like other institution from outside Indonesia, kayak dari Europe atau dari Australia gitu ya. Mereka sangat tertarik dengan Indonesia karena Indonesia itu in the epicentrum, they have forests, they have seas, mereka sangat potensial untuk environment protection ya. Kalau saya dulu pernah pengalaman dengan inovasi dengan Australia gitu ya, kami punya project untuk saving the water sustainability di Sumbawa tempat saya tinggal kayak gitu ya. Atau saya ada lihat Gen Salim gitu ya, itu juga salah satunya juga disupport dari luar negeri kalau nggak salah, dari Jerman if I'm not mistaken. Oke. Nah, yang ketiga tipe literasinya, ini yang sangat menarik kalau buat saya ya, karena saya sempat mikir kenapa kita punya pendidikan tinggi tapi kita susah, maksudnya kadang kita buang sampah aja, kadang masih buang sampah sembarang aja gitu, nggak di tempatnya. Itu kenapa gitu? Karena orang Indonesia tuh kadang dia masih punya strong ties dengan custom ya, dengan adat seperti itu. Jadi misalnya apa yang dikatakan oleh leluhur kita lebih nurutin gitu daripada apa kita dapatkan mengenai ilmu pengetahuan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya leluhurnya mengatakan, misalnya seperti Gunung Merapi misalnya ya, Gunung Merapi misalnya kita nggak boleh macam-macam, kita nggak boleh buang sampah sembarangan karena nanti leluhur mengatakan akan diganggu oleh jin penunggu atau apa. Nah, so it's a kind, jadi literasi lingkungan lebih mengena kalau itu hubungan dengan adat gitu ya. Namanya heritage literature gitu ya. Mungkin sebagai penutupnya kita bisa nonton ini videonya. Ini videonya itu saya dapat dari BBC, saya pernah nonton, kebetulan sangat tertarik gitu ya. Jadi videonya ini mengenai ibu-ibu dan pokoknya kaum perempuan yang punya kebiasaan berenang di salah satu mangrove ya di Papua. Dan mereka sangat restoring itu karena udah tradisinya mereka harus renang di situ dan restoring mangrove-nya dari sampah. Apakah audionya terdengar? Yes. Tadi? Yes. Wait. Open hais. Hutan perempuan ini dibilang hutan perempuan, ya di situ khusus untuk perempuan. Tidak ada laki-laki yang boleh masuk. Hutan perempuan ini sudah memang dari dulu. Jadi sebelum mama lahir juga hutan itu memang sudah ada. Sudah dari nenek-nenek yang sudah duluan sudah meninggal. Dulu kami itu hutan itu sudah ada dengan cara yang sama saja. Dia harus ke hutan perempuan harus open, tidak berbusana. Kalau sampai berbusana dia gatal, apalagi yang sudah ada 5 begini tidak bisa. Jembatan Merah Yotefa kini menjadi identitas baru bagi Teluk Yotefa di Jayapura, Papua. Tak jauh dari sini, ada hutan mangrove yang menjadi bagian tak terpisahkan bagi Kampung Tobati dan Kampung Engros. Bahkan, hutan mangrove memiliki arti penting bagi perempuan Tobati dan Engros. Maka dari itu, hutan mangrove di Teluk Yotefa diberi nama Hutan Perempuan. Ada banyak nyamuk karena sampah, ada hewan mati yang mengambang di atas air sehingga menjadi satu halangan untuk kami. Tapi ya mau tidak mau kita juga harus sabar saja cari karena mau kemana lagi.
kole, natu kole, kole, karariau, karariau. Okay, thank you. Yeah, if you want to see complete video, you can go to the link ya. So the conclusion, kesimpulan yang saya mau sampaikan dari pendapat saya ya mengenai topik ini adalah, so if it in the West, it is easy gitu to apply the literacy gitu ya, karena they have the awareness already, they like also read kayak gitu ya. But untuk menerapkan language and literature untuk literasi lingkungan di Indonesia sangat susah, bukan sangat susah ya, mungkin banyak sekali tantangannya gitu ya, karena kita nggak bisa hanya mengandalkan dengan language and literacy dalam bentuk tertulis gitu, but we also have to have the applied version gitu ya. Jadi harus ada unsur budaya dan adat yang dimasukkan seperti itu supaya masyarakat tidak mau untuk melakukan itu ya. Oke, thank you, that's all. Terima kasih. Dziękuję bardzo. Terima kasih Mbak Liska, luar biasa sekali ya. Oke, itu menarik sekali. Tadi ada banyak sekali topik yang masuk di situ, termasuk paradigm atau paham-paham yang ada yang beredar mengenai lingkungan dan juga literasi, tentang latar belakang sejarahnya, dan juga tadi saran yang menurut saya juga sangat penting ya, bahwa di Indonesia dengan keunikannya kita harus memasukkan unsur budaya dan mempertimbangkan karakteristik masyarakat mengenai bagaimana kita mengedukasi masyarakat tentang lingkungan. Keren banget. Nah, sekarang kita mau buka question and answer session, dan silakan jika ada yang mau bertanya, bisa bertanya langsung ke chat atau bisa unmute, tapi mungkin sebelum itu, Mbak Lisa, kita bisa jawab pertanyaannya Rahma ya, yang tadi. Mbak Lisa? Yes. Yang pertanyaannya Rahma tadi, we bought the content only without considering the context then. Bagaimana Mbak? Masih ingat ini konteksnya pertanyaannya? Masih ingat, tapi maksudnya konteksnya itu the content and the context. Saya sebenarnya masih ambigu ya, maksudnya konteksnya itu gimana gitu. Saya belum terlalu paham gitu. Mungkin saya anggap konteks itu kayak surface-nya gitu ya, mungkin kulitnya kayak gitu ya. So ecolinguistics itu dia sekali lagi karena dia hubungannya sama kata-kata, otomatis dia juga have a research on the structure ya. Kata yang dipakai, selected words seperti itu, atau selected structure seperti itu. Jadi dia istilahnya, this kind of study itu investigates kira-kira kata-kata apa sih yang sering dipakai di iklan gitu, yang mempromosikan perusakan lingkungan seperti itu. Mungkin seperti kata imperatif, just do it. Nah, itu kata-kata seperti itu, kata-kata atau kata-kata afirmasi, I'm loving it. Nah, afirmasi kan harusnya untuk yang positif gitu. Misalnya I love I love oxygen kayak gitu ya mungkin ya. Saya nggak tahu afirmasinya apa. Pokoknya yang positif untuk lingkungan. Tapi kan ternyata itu dipakai, disalahgunakan, twisted gitu ya, untuk sesuatu yang malah merusak lingkungan gitu. Jadi seperti tadi I'm loving it itu bukannya loving it-nya untuk food, fast food production, tapi nanti akhirnya efeknya ternyata malah perusakan poultry gitu, unggas, hewan juga gitu. Jadi jadi istilahnya dia ada twisting gitu. Harusnya kan bahasa dipakai untuk sesuatu yang benar gitu, sesuatu yang promoting lingkungan. Jadi kalau ekolinguistik itu dia membahas secara structure, yes, karena kita meneliti kata-kata apa sih yang dipakai untuk perusakan lingkungan gitu. Nah, konteksnya mungkin bisa macam-macam ya, karena linguistik itu luas. Mungkin ada yang dari segi iklan atau wacana, atau mungkin ada jargon politik misalnya, kalau partai politik misalnya, atau zaman dulu Trump itu dia promosi tentang environment misalnya. Nah, kata apa yang dipakai itu bisa gitu ya. Nah,
kontennya ya otomatis karena konten apa yang dia bawa gitu. Apa implied meaning-nya dari penggunaan kata-kata itu. Mudah-mudahan itu menjawab ya. Thank you. Oke, baik. Bagus sekali Mbak Liska. Untuk Rahma, jika ada pertanyaan lagi atau misalnya belum jelas, nanti silakan ditanyakan ya. Terima kasih buat pertanyaannya. Buat yang lain, kita masih buka sesi pertanyaan dan silakan jika mau bertanya. Ini ada chat. Oh, masih dari Rahma. Oke. Jika ada yang mau bertanya langsung juga bisa unmute dan sharing suaranya ya, suara emasnya untuk bertanya kepada Mbak Liska. Mungkin sambil menunggu, ya bagaimana ya, Mbak? gimana? Kalau misalnya dia mau keberatan atau punya pengalaman yang lebih banyak, tadi saya juga ada lihat Gen Salim, soalnya dia lebih, tapi saya lupa namanya tadi. Bagus, Arif ya? Oh, ada Bagus Gen Salim. oh ya, ya itu juga saya lebih tahu mengenai lingkungan gitu. So mungkin bisa share. So it's open ya for anyone yang mau have arguments, objection, keberatan atau apa, silakan aja karena kita sama-sama creating belajar awareness ke lingkungan gitu. Iya, betul sekali. Oke, dari peserta kita hari ini tuh sebenarnya berasal dari banyak background ya Mbak. Ada yang memang penggiat, ada yang ikut dalam Green Lifestyle Movement gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali di kalangan audiens kita ini yang memang sudah aktif dan sudah engage secara praktikal seperti yang Mbak bilang tadi dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Ini ada pertanyaan dari Iwannya. Does green politics also cause agriculture green revolution too? Because both occurs in Europe. Oke. Menurut Mbak Liska bagaimana? Oke, pertanyaannya cukup berat. Oke, nanti mungkin Naya juga bisa bantu saya ya, karena kami sama-sama di ethics. Kalau misalnya, oke, saya rasa ranahnya agak berbeda. Oke, saya rasa ranahnya berbeda ya, karena kalau misalnya kalau agriculture kan pasti masih related to buying and selling gitu ya, masih related to economy kayak gitu ya. Jadi saya rasa nggak ada hubungannya, bukan nggak ada hubungannya, pasti ada hubungannya, tapi dia tidak cenderung untuk restoring environment gitu. Dia lebih cenderung untuk diversifikasi gitu atau apa ya, let's say developing di agriculture-nya, tapi tujuannya memang untuk dijual kayak gitu ya. Jadi misalnya kayak plantation fruits kayak gitu atau apa. Jadi tujuannya masih untuk menjual, it's not only restoring kayak gitu. Jadi masih ada profitable-nya kayak gitu. Kalau green politics setahu saya, we have to neglect gitu. Kita harus benar-benar punya intention yang kuat untuk merelakan gitu bahwa harus disingkirkan dulu yang profit dulu ini gitu loh. We have to be really aware of our kehidupan kita di masa mendatang ini gimana, bisa nggak survive seperti itu. Jadi profit nggak terlalu dipentingkan dulu gitu. Jadi the existence of our life in the future kayak gitu ya. So I'm not sure it's really related, maybe a slight ya mungkin, tapi sangat susah dihubungkan karena agriculture masih ada hubungan dengan profit gitu ya. Oke, tadi ada pertanyaan yang lain tadi. Apa pertanyaan berikutnya? Terima kasih ya untuk Iwan. Dan mungkin saya tambahkan ya Mbak Liska untuk pertanyaannya Iwan itu saya setuju banget dengan Mbak Liska berdasarkan apa yang kita terima pada saat mata kuliah kita di ethics. Kalau green politics itu memang dia benar-benar idealistik. Kalau misalnya pakai yang light green, dark green itu green politics berarti dark green ya Mbak ya. Dan dia ada perubahan sistem secara revolusioner. Dan benar-benar manusia itu not at the center, tapi sebagai bagian dari ekosistem, sebagai bagian dari lingkungan gitu. Dia no longer at the top, but setara gitu harusnya. Dan bahkan mungkin below terkadang kalau melihat dari dari segi pelestarian gitu. So it's really interesting dari sisi green politics secara idealismenya, hal-hal yang berhubungan dengan merusak lingkungan atau yang berpotensi akan merusak lingkungan, mungkin itu adalah kegiatan ekonomi yang menjadi salah satu aspek di dalam agriculture, of course, yaitu mungkin itu akan dikesampingkan. Iya benar banget kata Mbak Liska. Oke, kita akan melihat pertanyaan berikutnya dari Aziz.
Apa sih yang dilakukan youth di LN di luar negeri? Apakah mereka banyak membuat komunitas hijau? Adakah program yang sangat menarik perhatian Mbak Liska? Nah, bagaimana ini pengalaman kita di Polandia, Mbak? Apakah kita lihat bagaimana movement-nya atau dari kegiatan mereka sehari-hari dari teman-teman kita? Oke. Kalau itu to be honest saya nggak terlalu saya nggak terlalu yakin bukan bisa jawab ya. I'm not really sure whether itu memang apa ya, saya nggak terlalu yakin bagaimana situasi yang sebenarnya seperti itu ya. Tapi saya lihat dari kebiasaan yang sudah diterapkan selama ini gitu ya. Oke. So for example, katakanlah saya cari yang simple, contoh nyata aja ya. Misalnya teman-teman saya di kampus kayak gitu ya. Mereka cenderung jarang beli sesuatu di kantin gitu. Mereka cenderung bawa sesuatu dari rumah dengan tempat makan yang bisa dipakai berulang kali ya, reusable gitu ya. Jadi mereka jarang beli di kantin, mereka masak sendiri, mereka bawa reusable, I mean place or pot gitu ya. Seperti itu kayak gitu. Jadi mereka sangat, berarti kan sudah nggak konsumerisme ya, mereka apa ya, dan mereka juga pay attention to the health gitu, perhatian sama kesehatan. Jadi mereka hanya mengolah makan yang mereka makan sendiri gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah udah ada sistem memang sistem di Polandia for example sangat kelihatan, it's really obvious gitu ya. Misalnya kalau kita makan itu sampah itu harus dikembalikan. Jadi misalnya kita makan di kantin ya. So we should be the ones who return the plates gitu ya. Kita sendiri harus membawakan piringnya itu ke dapur. Bukan kalau di Indo kan nanti diberesin sama waiter ya. Kalau di Polandia enggak. Dan saya rasa juga di negara Eropa lain ya. So habis kita makan kita kembalikan ke tempatnya gitu. Nanti yang ngumpulin piringnya ya yang punya kantin, tapi kita sendiri yang harus beresin mejanya, ngerapikan mejanya itu kita kayak gitu ya. Jadi sampah itu nggak ada, sama sekali nggak ada kayak gitu ya. Terus habis itu saya rasa itu kemudian apa lagi ya? Ya saya rasa sih itu sih. Jadi memang udah teraplikatif. Kalau gerakan mungkin I'm not really sure, tapi mungkin ada ya. Tapi saya rasa karena mereka sudah aware, kayaknya nggak terlalu sekeras gaungnya kayak di Indo gitu ya. Karena paling yang kalau sudah mulai PETA atau Greenpeace gitu ya. Tapi kan itu cukup ekstrim ya, karena mereka memang cenderung ke radikal gitu ya, mungkin ke green politics gitu. Tapi kalau yang sampai gerakan itu saya nggak terlalu, atau mungkin saya kurang tahu ya. Tapi karena memang awareness-nya sudah dibangun di sini, bahkan dari pribadi itu sudah seperti itu gitu attitude-nya, jadi nggak terlalu outstanding seperti di Indo. Tapi mungkin Naya punya pengalaman yang lain mungkin. Kalau dari sisi gerakan ya atau komunitas ya belum bertemu ya. Apalagi karena kemarin ini COVID dan ini lingkungan baru, jadi kita jarang gathering atau apa. Tapi selama ini teman-teman yang bersama kita itu memang sangat merefleksikan kepedulian mereka ya. Dari ya seperti yang Mbak Liska bilang, they bring utensils so they don't have to use plastic. Tapi mungkin tambahan lagi Mbak, a lot of them are vegetarian, right? Ya itu ya, betul sekali. So mereka banyak yang don't eat meat. Ini regardless teman-teman setuju atau bagaimana ya pandangannya terhadap vegetarianism or veganism. Nah, tapi memang mereka percaya bahwa itu helping to solve climate issues or environmental issues. Jadi mereka memilih untuk bahkan sampai tidak makan chicken, ham, or whatever gitu. They focus on plant-based diet gitu, karena menurut mereka that's their contribution in their daily life. Begitu ya, Mbak Liska? Mungkin saya tambahin lagi, kenapa mereka juga vegan itu juga karena mereka punya caring, apa ya, punya utmost caring-nya sama pets ya. Jadi pets itu sangat kelihatan gitu kata saya tuh pets itu a member of the family gitu kalau di sini. Jadi mereka merasakan mungkin kalau misalnya mereka makan sesuatu yang nggak vegetarian, mereka punya pets, mereka punya animals sebagai member, jadi kayaknya ya nggak tega aja, nggak enak aja. So, thank you for the answer, Mbak Liska. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya dari Hendra. Gimana caranya biar orang Indonesia bisa mulai aware? So, langsung ini pertanyaannya. Oke. Kalau untuk aware,
otomatis masih terus dilaksanakan ya, misalnya kayak maaf, maksud saya itu peraturannya tetap harus ada, kayak gitu. Punya usaha-usaha secara teoritis atau awareness atau literasi harus terus ditegakkan gitu ya. Terus yang kedua memang, nah itu tadi saya kembalikan ya, itu yang pertama. Yang kedua, nggak bisa secara teoritis aja gitu, harus aplikatif kayak gitu. Jadi memang harus ada sesuatu yang inovatif atau terobosan. Kayak saya pernah dapat info di Bali, tapi saya nyari waktu itu di YouTube, saya nggak dapat ya, belum dapat infonya. Di Bali itu ada two sisters kalau nggak salah, 2 saudara gitu, kebetulan mereka dari ini ya, jadi bapaknya bule, ibunya orang Indonesia gitu. Mereka suka ngumpulin sampah di pantai kayak gitu ya, di pantai sepanjang Bali, saya nggak tahu pantai mana, seperti itu. Awalnya dilihat aneh, tapi lama-kelamaan mereka punya massive movement kayak gitu, massive movement dengan cara, apa istilahnya, ada peraturan baru di Bali karena gerakan mereka gitu ya, mungkin kalian bisa searching atau ada yang tahu bisa share di sini ya. Gerakan mereka akhirnya memunculkan salah satu usulan untuk perda di Bali dan udah dimasukkan gitu, usulannya adalah tidak boleh punya kantong plastik untuk belanja. Jadi di Bali sekarang ada tote bag gitu ya, jadi sangat dilarang plastik untuk belanja itu yang pertama. Yang kedua, itu juga menumbuhkan industri tote bag ya, bukan industri, jadi menambah UMKM gitu ya, usaha menengah kecil gitu ya, untuk punya kerajinan tote bag. Nah kan tote bag bisa dibuat yang paling cantik, yang paling murah, yang paling mahal, tapi intinya kan mereka udah nggak depend on plastics. Nah itu di Bali. Jadi tetap harus ada literasinya secara teoritis, tapi juga harus aplikatif kayak gitu. Nah, aplikatif itu bisa 2. Yang pertama, memang harus ada yang terobosan yang seperti itu ya, yang sisters itu tadi. Atau mau nggak mau, memang kita harus approach dari segi adatnya gitu. Siapa yang dipercaya di lokal itu misalnya. Kita harus bisa punya, misalnya kalau kayak di Sumbawa itu peranan kepala desa sangat penting kayak gitu. Jadi kita harus bisa kepala desanya, gimana kepala desanya itu bisa ngajak rakyatnya supaya nggak buang sampah. Seperti itu ya. Oke. Yang ketiga ada tapi saya lupa. Karena bikin kepala desa, karena bikin Sumbawa jadi saya lupa. Tapi nanti mungkin kalau ada saya sampaikan lagi sih. Apa Mbak, nanti kalau ingat disampaikan aja. Iya, bagus sekali tadi jawabannya. Terima kasih untuk pertanyaannya tadi. Dan ini ada pertanyaan yang menarik juga dari saya ingat. I'm so sorry. Oke, saya lanjutkan potong Mbak. ya. Ketiga, karena kita agak rebel, denda. Denda it really matters. Fine. Kayak di Singapura misalnya, buang rokok aja puntung kling itu udah kena dendanya lebih mahal dari kita mungkin nyewa flat gitu atau tinggal. Nah denda itu mungkin yang paling efektif denda ya, kan kalau lihat dari COVID tinggi ini, kalau lihat dari COVID aja, maksudnya kalau kita ke topik COVID aja kan karena bandel, jadi denda itu mungkin juga sangat efektif. Jadi 3 cara. Ya, untuk preventifnya ya gitu Mbak. Oke. Awesome. So let's look at the next question dari Bagus Gen Salim. Sebelumnya saya Bagus, siswa salah satu SMK di Malang. Saya ingin menanyakan pendapat saja. Apakah penggunaan kalimat sarkas lebih efektif untuk memberikan trigger untuk meningkatkan kepedulian masyarakat Indonesia terhadap lingkungan daripada hanya melakukan ajakan? Wah, menarik, ini langsung pada sisi linguistiknya, Mbak. Langsung saja dijawab. Itu juga boleh ya. Ya itu menarik sekali, bisa buat penelitian juga sebenarnya, keren juga gitu. Jadi saya belum terlalu mendalami ekolinguistik sebenarnya karena saya baru tahu juga gitu. Tapi mungkin ada cara. That's really interesting actually. Ada cara misalnya kita itu kalau agak miring sedikit ya, itu ada masuk ke sastra. Namanya istilahnya culture jamming gitu ya. Jadi dia ada unsur memparodikan jargon yang dipunya gitu, atau sarkasem gitu ya kalau katanya Bagus tadi ya. Misalnya kalau di barat ada meme kok bukan meme ya bacanya ya, maaf ya. Jadi kayak ada meme gitu. Jadi dia twisting, memanipulasikan ini jargonnya gitu. Misalnya just do it kayak Nike, saya nggak bisa searching sekarang ya. Kalau kalian
cari culture jamming gitu di Google, ketik aja culture jamming gitu. Misalnya Nike tadi ya, Just Do It. Nanti gambarnya bukan logo Nike-nya, tapi gambarnya adalah seorang anak sedang menjahit sepatu. Nah, itu kan juga dalam bentuk sarkasem ya, gitu. Sarkasem jargonnya, gambarnya tapi gambarnya anak jahit sepatu. Nah, seperti itu. Nah, itu bisa sangat efektif kayak gitu ya. Maaf, saya nggak bilang sangat efektif ya, tapi itu bisa untuk cara untuk aware lingkungan. Atau kalau di Indo misalnya ditulis di dinding ya, misalnya kita mau let's say taking a leak gitu atau pi gitu ya, pi sembarangan gitu ya. Nah, misalnya ada tulisannya di tembok gitu ya, yang misalnya yang take a leak di tembok ini adalah bukan manusia, kan ada tulisannya begitu ya. Kayak graffiti tapi graffiti yang enggak ya hanya sekedar tulisan kayak gitu ya. Itu juga bisa. Jadi bisa jadi salah satu attempt ya gitu. Kalau masalah efektifnya kita nggak pernah tahu, tapi at least kita try kayak gitu ya. Jadi bisa. Kalau di Barat kita bilangnya culture jamming. Kalau di Indo saya nggak tahu ya, tapi mungkin dalam bentuk graffiti itu sih yang saya tahu. It's not really graffiti actually, but ya rough graffiti gitulah. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke, Naya. Oke, Naya. terima kasih Mbak. Oke. Maaf tadi saya lagi cari gambar culture jamming, mungkin nanti bisa Oh, oke. ditampilkan beri shotnya. Oke. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Dari Bagus, masih ada pertanyaan lanjutan. Oh iya, yang terakhir, apakah Adiwiyata di daerah kakak-kakak semua berhasil atau maksimal dalam meningkatkan kepedulian siswa terhadap lingkungan? Ya, ini mungkin tidak hanya untuk Mbak Liska, tapi semua yang ingin memberikan komentar ya, testimoni silahkan. Tapi dari Mbak Liska dulu. Saya sebenarnya dari Malang ya. Halo, Bagus. Kita sama-sama dari Malang gitu ya. Adiwiyata mungkin Bagus sudah tahu ya, Adiwiyata di Malang berhasil lah gitu. Sempat menang penghargaan Adiwiyata kan kemarin gitu ya. Salah satu sekolah gitu ya. Kalau di Mataram saya nggak tahu ya, di NTB saya nggak tahu karena saya nggak tinggal di Mataram gitu ya. Kalau mungkin saya dari Sumbawa aja ya, karena saya tinggal di Sumbawa gitu. Sumbawa itu sangat sering didatangi dengan kayak apa ya, agen-agen environment dari international environment gitu, international agent for environment gitu, misalnya kayak inovasi atau GIS kalau dari Jerman gitu ya, karena Sumbawa itu dia potensinya besar, landscape-nya laut, oh ya zero waste gitu ya, tapi apa ya, awareness-nya masih kurang kayak gitu ya, jadi jangankan sekolah gitu, bahkan rumah tangga tuh masih buang sampah ke sungai seperti itu. Jadi belum ada yang ini ya, kayak effective movement gitu di Sumbawa ya. Sebenarnya saya rasa tuh sebenarnya ada mungkin gerakannya, tapi permasalahannya kita masih mencari ini ya, kayak pride gitu ya. Misalnya saya mau contribute to the area tempat saya berasal, tapi saya mau sayanya. Jadi nggak lihat, nah itu green awareness-nya belum ada. Green politics-nya untuk diri sendiri belum ada. Jadi dia masih jadi gerakan ini masih mencari nama untuk gerakan ini sendiri gitu. Harusnya kan kalau misalnya ada gerakan let's say collaborate with a lot of stakeholders gitu atau gerakan lain mungkin bisa tercapai ini Sumbawa bersih gitu ya. Tapi kalau kacamata saya melihat mereka masih mencari pride. Jadi mereka masih mencari green awareness tapi untuk self satisfaction gitu, bukan green awareness tapi untuk the territory gitu. Jadi ya itu tantangannya di Indo tuh masih kerjanya masih sendiri-sendiri, nggak heterogen, itu masih punya banyak kepentingan, bukan homogen lagi. Mungkin yang di Lombok bisa, di Mataram bisa Naya dan Hendra atau beberapa orang ya. Iya. Terima kasih Mbak. Jawabannya ini ada komentar dari Lombok Debating Troops. Kalau dari Lombok ada kegiatan dari Pak Gub namanya Zero Waste dan Go Green ya. Gitu. Iya, terima kasih untuk komentarnya. Bagaimana nih Mbak Liska, mau ditanggapi? Mungkin saya mengiyakan ya, terima kasih, itu kayak informasi ya. Gitu. Saya juga pernah mendengar zero waste sih, sebenarnya sampai Sumbawa juga. Tapi mungkin yang saya malah balik tanya gitu, apakah kira-kira ini efektif gitu zero waste-nya gitu.
Karena yang saya tahu malah Rinjani, tapi saya nggak tahu nama lengkapnya Rinjani apa gitu. Di baru-baru ini kok itu Rinjani itu kayak cleaning sampah di Rinjaninya gitu. Itu kayaknya cukup efektif gitu. Kalau zero waste saya kurang tahu ya, karena mungkin di Lombok beda dengan Sumbawa gitu. Kalau di Sumbawa tuh masih belum ada efeknya gitu. Hanya akademisi mengerti tentang zero waste, tapi untuk penerapan secara realnya itu masih susah. Oke. Terima kasih ya Mbak, itu emang jadi PR kita semua, seperti yang dikatakan Mbak Liska tadi, memang kita perlu kolaborasi ya, dan kita perlu memastikan bagaimana program-program yang sebenarnya bagus nih, niatnya bagus, dan seharusnya kalau diimplementasikan juga dampaknya baik, tapi kalau tidak reach ke masyarakat ya, kalau tidak melibatkan banyak pihak, kalau tidak ada network atau jaringannya, nah itu akan stop di rantai tertentu gitu, dan tidak semua member dari masyarakat, tidak semua orang bisa menikmatinya ya, atau bisa tahu tentang itu. Nah, disitulah peran teman-teman di sini untuk menyebarkan semua berita yang baik ini, semua ide yang bagus ini, dan terutama kita juga di Eko sedang berusaha untuk membuat jaringan seperti itu dengan para anggota Eko dan juga semua peserta yang ada di sini, dan juga nanti akan ada pemilihan Eko Ambassador ya tentang duta lingkungan kami. Nah, itu akan menjadi agen untuk penerus kabar baik ini, bahwa kita masih ada hope untuk environment kita ke depannya dengan effort bersama. Ya, kita masih ada sekitar 7 menit bagi yang ingin bertanya atau berkomentar, silahkan. Mungkin sambil menunggu saya mau tampilkan ya yang dimaksud sama Mbak Liska tadi, cultural jamming, boleh ya Mbak ya? Ya, nggak apa-apa. Biar lebih visual. Oke. Nah, ini ada contoh cultural jamming. Can you see? Ya. Dapat dilihat Mbak? Ya, ini mungkin bisa dijelasin dan dilanjutkan ke sini maksudnya gimana Mbak? Mungkin sama-sama jelasin sama Nayanya. Oke, ya itu bisa dilihat, jadi kan saya bilang kayak culture jamming itu jargonnya masih dipakai, tapi visualisasinya yang ditwist ya, yang dimanipulasi gitu. Saya sebenarnya miris ya lihat contohnya tuh, tapi nggak apa-apa lah. Jadi itu kita bisa melihat ya, anak jadi tenaga buruh gitu ya, tenaga buruh untuk membuat sepatu Nike-nya gitu. Jadi kita bayangkan aja kita bangga beli Nike gitu. Tapi ternyata kita malah dengan beli itu malah kita kontribusi untuk semakin banyak diproduksi Nike, semakin banyak anak dipekerjakan, atau malah juga semakin banyak anak nggak dibayar gitu istilahnya kayak gitu ya. Nah itu seperti itu gambarannya. Dan bayangkan logo Nike itu kan maksudnya semangat ya, tapi kan jadinya dipakai untuk itu ya untuk menyengsarakan gitu istilahnya. Nah ini ada komentar. Ya, dari Mas Syarif. Nah, ini yang saya maksudkan, Mbak. Oke, saya berhenti beli Nike. Oke, sebelumnya kita disclaimer di Eko, kita tidak melakukan anti promosi produk apapun. Ini adalah contoh. Silakan. Oke, untuk Rahma Syarif. Thank you. Ya, tapi kan Rahma Syarifnya, saya bingung itu Rahma Syarifnya nanya ke ekolinguistik apa ekokriticism kayak gitu. Kalau ekokriticism ya seperti ini. Kalau ekolinguistik itu dia lebih ke arah kata-katanya gitu ya, bukan ke wacananya. Palsu juga. Ini komentarnya lucu-lucu ya. Ya, maaf Mbak Liska, ini kita agak salfok ke komentarnya, tapi bagus-bagus nih. Oke, Nike. Sebenarnya kita nggak hanya Nike ya, sebenarnya semua brand dari Eropa itu cenderung memang dia exploiter untuk world countries kayak kita gitu. Saya tapi nggak mungkin nyebutin satu persatu ya kan, bisa cari itu brand apa aja yang kira-kira dari barat yang eksploitasi negara dunia ketiga kayak kita gitu ya. Itu cuma contoh gitu. Ya mungkin diganti kata-katanya, misalnya kita pakai lokal brand gitu bisa. Itu jadi thank you Aziz. Nah dia promo bagus juga gitu ya. Iya kayak gitu. Atau kalau di Bandung tuh Cibaduyut gitu ya. Nggak tahu kalau saya di Lombok tuh apa, tapi itu. Ya. Ini ada lagi Mbak, Coca-Cola, terus love, tapi di sini tulisannya profit. Nah ini juga cultural jamming ya Mbak ya.
Jadi berusaha Atau heeh. Ya itu, atau culture jamming sebenarnya nggak harus dari iklan juga. Kita kan kalau masih ingat Ronaldo kemarin kan dia nyingkirin Coca-Colanya waktu Oh iya press betul. conference ya, diganti dengan air mineral kayak gitu ya. Ya karena entah dia sengaja atau tidak, tapi kan intinya mau bilang sebenarnya Coca-Cola tuh nggak ada keren-kerennya gitu ya. Saya suka Coca-Cola tuh, be honest, saya suka gitu. Tapi saya juga harus ingat kalau dia sebenarnya juga nggak sehat kayak gitu ya. Iya, sahamnya turun benar gara-gara Ronaldo. Nah, itu juga mungkin bisa dibentuk culture jamming ya, tapi culture jamming yang karena kan dia juga a part of culture gitu. Jadi culture jamming nggak selalu juga advertisement gitu, bisa juga kayak ya yang dilakukan oleh secara nyata sama ini di masyarakat kita sehari-hari gitu. Betul betul. Dan memang menarik menjawab pertanyaan tadi ya dari Bagus tentang sarkas atau satir atau bentuk sindiran ya yang dalam bahasa, ternyata bahasa seefektif itu ya. Even Ronaldo waktu itu menggunakan body language ya Mbak ya. Body language yang sebenarnya termasuk dalam ranah linguistik juga, dalam ranah theory of communication gitu yang kita pelajari di sini. Dengan dia hanya memindahkan itu menyebabkan perubahan, menyebabkan setidaknya itu sahamnya turun jauh banget gara-gara tindakannya dari body language-nya dia tersebut. Nah, ternyata linguistic codes, bahasa kata-kata, baik secara kita telah secara linguistik atau literatur itu punya pengaruh yang sebenarnya besar, terutama jika itu di tangan orang-orang yang influential ya, celebrity dan sebagainya. Iya, gitu. betul. Dan benar sekali. Tidak menutup kemungkinan bahwa teman-teman di sini dapat menjadi influencer di masyarakat mereka masing-masing atau bahkan secara global ya Mbak Lisa. Benar sekali ya. Iya, ini adalah langkah awalnya. Oke, baik. Kita tinggal 1 menit lagi. Mohon maaf ya, ini menarik sekali diskusinya dan juga terima kasih atas komentarnya tadi dan pertanyaannya keren-keren banget. Dan juga lucu ya, ini membuat kita sangat bahagia di pagi hari sini di Polandia dan semoga juga membuat teman-teman tetap semangat di siang hari di sana di Indonesia. Dan kita ucapkan terima kasih banyak kepada Mbak Liska ya. Terima kasih banyak atas materinya yang sangat useful, sangat bermanfaat bagi kita semua. Ini bisa tidak ya Mbak kami dapat recording? Iya bisa Rahma. Kita akan upload recordingnya hari ini. Oke? Dan semoga tadi kita cukup mewakili pesan, pertanyaan, dan komentar dari teman-teman ya. Dan nanti kalian bisa simak kembali jawabannya jika misalnya nanti kurang jelas tadinya, dan bisa tanya ke kami di Eko untuk pertanyaan-pertanyaan lainnya seputar event kami atau seputar acara hari ini juga, dan kami akan sampaikan kepada Mbak Liska.